Sebelumnya perkenalkan bagi Bapak Ibu ya yang baru join, perkenalkan saya Ilma dari tim GovTech Procurement Telkom yang pada siang hari ini akan membawakan BIMTEK untuk penyedia mengenai penayangan produk. Nah, bagi Bapak Ibu ini sama seperti BIMTEK sebelum-sebelumnya juga ya, di mana saya akan memaparkan mengenai penayangan produk, lalu akan lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Di sini, oke. Karena di sini kita materinya adalah penayangan produk, jadi untuk pendaftaran akun di sini sudah saya skip. Kalau Bapak Ibu ingin join BIMTEK untuk pendaftaran akun itu ada di sesi hari Senin di jam yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu di sini sudah memiliki akun, cara melihat Bapak Ibu sudah bisa menayangkan produknya, yang pertama adalah bisa klik pilih platform ya pada menu manajemen akses. Di sini akan ada tulisan sistem manajemen penyedia seperti ini Bapak Ibu. Lalu bisa dipilih dan selanjutnya di sini untuk daftar akses, karena saya memiliki dua akses, yaitu kedua perusahaan ya, ada Company A dan PT Amtek. Di sini bisa saya pilih. Oke, sinyalnya ada jelek ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya pilih masuk ke PT Amtek. Di sini, di bagian halaman awal, Bapak Ibu akan melihat dashboard dari penjualan Bapak Ibu nih. Seperti ada ringkasan negonya, pendapatan penjualan, negosiasi yang sedang berlangsung, ringkasan pesanan, dan lain-lain. Nah, nantinya Bapak Ibu juga bisa mengatur apakah ingin melihatnya itu 1 minggu atau 1 bulan atau yesterday gitu, kemarin atau hari ini gitu. Itu bisa disesuaikan saja. Namun karena ini akunnya adalah akun latihan, jadi tidak muncul ya Bapak Ibu ya. Sini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke sini, mungkin sebelum menaikkan produk, Bapak Ibu penasaran nih, nanti produk saya akan dijual di mana ya? Lalu dari sisi pembeli atau PPPK atau pemerintah akan melihatnya itu seperti apa ya produk saya? Nah, Bapak Ibu bisa melihat di katalog.inaprok.id seperti ini. Di sini untuk tampilannya ada kategori ya, di mana untuk versi 6 ini kita sudah tidak menggunakan etalase lagi, melainkan kategori-kategori. Ada barang, digital, dan juga jasa. Itu bisa disesuaikan oleh PPPK-nya nanti mau mencari yang bagian mana. Dan di bagian sini juga eh, untuk saat ini bisa dilakukan filtering nih Bapak Ibu dari yang produknya TKDN, produk UMKK gitu ya. Jadi produk Bapak Ibu dapat lebih terfilterisasi oleh sisi pembeli gitu ya. Lebih lengkap untuk fitur di V6 ini. Nah, kembali lagi kita ke akun manajemen produknya. Di sini sebelum Bapak Ibu melakukan penayangan produk, Bapak Ibu harus mengatur toko terlebih dahulu. Di sini bisa klik pengaturan. Di sini ada pengaturan toko dan di sini ada informasi toko. Di mana untuk informasi toko di sini nama toko ini tersambung dari NIB ya. Lalu apabila Bapak Ibu ingin memasukkan deskripsi bisa dimasukkan. Lalu gambar tokonya juga bisa dimasukkan. Di sini juga ada catatan serta kebijakan bagi Bapak Ibu yang ingin menambah seperti ada kebijakan mengenai pengembalian barang, transaksi, dan lain-lain itu bisa ditambahkan di sini. Dan juga catatan apabila ada catatan toko yang Bapak Ibu ingin tampilkan, itu bisa diklik buat catatan. Nah, selanjutnya pengaturan kedua setelah pengaturan toko adalah pengaturan pengiriman. Bapak Ibu bisa klik di sini di mana untuk pengiriman ini kita ada dua opsi, yaitu ada kurir penyedia dan juga kurir 3PL. Jadi untuk kurir penyedia ini adalah kurir yang Bapak Ibu sediakan gitu. Jadi
ini sudah di bawah tanggungan Bapak Ibu gitu ya, pengaturannya gitu dan pengirimannya itu semuanya disesuaikan dengan entah transportasi atau layanan pengiriman yang Bapak Ibu miliki gitu. Dan untuk opsi kurir penyedia di sini Bapak Ibu dapat mengaturnya berdasarkan provinsi atau kota kabupaten. Dan di sini kalau Bapak Ibu pilih yang provinsi, maka satu provinsi ini semuanya sama ya. Ketika Bapak Ibu pilih, di sini Bapak Ibu tidak bisa mengisi kolom kota kabupaten karena satu provinsi ini semuanya sudah sama. Dari mulai harganya, perkiraan tibanya itu semuanya sama. Lain halnya dengan apabila Bapak Ibu klik yang kota atau kabupaten, maka ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan kembali gitu untuk kota kabupatennya. Dan selanjutnya, kalau sudah, Bapak Ibu bisa lihat di provinsi dan kota kabupaten yang lainnya. Kalau sudah, bisa klik simpan. Dan selanjutnya, untuk opsi kedua itu sebenarnya kita ada kurir 3PL ya. Jadi kurir 3PL itu seperti JNE, JNT, Secepat, dan lain-lain itu sudah bekerja sama juga dengan Inaprok. Namun untuk saat ini memang belum ada opsinya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur yang kurir penyedianya terlebih dahulu. Dan selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengaturan toko serta pengaturan pengiriman, Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan produk. Di sini klik produk, lalu ada daftar produk. Dan di sini untuk daftar produk ini terbagi menjadi 3 ya. Ada yang tayang, menunggu verifikasi, serta tidak tayang. Jadi tayang ini berarti dia sudah lulus kurasi dan di sini sudah tayang ya produknya di sini. Nah, untuk yang menunggu verifikasi adalah yang memang sedang ditinjau ya atau dikurasi seperti beberapa kategori yang memang harus dikurasi gitu. Jadi harus ditunggu terlebih dahulu gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa produknya, kenapa produk saya belum langsung tayang gitu? Karena memang untuk di Inaprok ini kita ada sistem kurasi. Yang kurasinya ini terbagi menjadi 2. Ada kurasi wajib dan juga kurasi opsional. Kurasi wajib ini dilihat dari 3 aspek seperti TKDN, HAKI, dan juga HAKI dan juga TKDN, HAKI dan juga merek. Dan selanjutnya di sini ada juga kurasi opsional. Kurasi opsional ini untuk beberapa kategori ya, seperti jasa catering, lalu internet provider, dan lain-lain. Itu semuanya harus dicek oleh lembaga terkait gitu. Seperti contohnya dari peralatan elektronik gitu ya, dari sisi Kominfo itu semuanya akan dikurasi terlebih dahulu untuk menstandarisasikan produk Bapak Ibu yang akan dijual di Inaprok nantinya. Dan di sini ada juga yang tidak tayang, di mana tidak tayang ini terbagi menjadi 2, entah mungkin karena diturunkan oleh Bapak Ibu sendiri gitu ya, mungkin stoknya sudah habis gitu, atau Bapak Ibu sudah tidak ingin menjualnya lagi. Dan yang kedua di sini adalah karena diturun tayangkan oleh sistem kami gitu. Mungkin ketika Bapak Ibu menginput data itu ada yang tidak sesuai gitu ya, sehingga produknya tidak dapat tayang. Nah, selanjutnya setelah daftar produk, Bapak Ibu di sini bisa mengatur produk Bapak Ibu. Di mana pengaturan produk ini ketika Bapak Ibu kan nanti ada ini ya menu migrasi produk gitu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan migrasi produk, lalu Bapak Ibu ingin nih mengeditnya secara langsung gitu ya. Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan produk sekaligus. Jadi ketika mengatur produk, Bapak Ibu tidak perlu satu-satu lagi untuk melakukan pengaturannya. Di sini bisa klik kanan, atur produk sekaligus. Nah, di sini untuk atur produk sekaligus ini Bapak Ibu bisa pilih template baru atau ubah produk yang sudah tersedia. Di mana template baru ini ketika Bapak Ibu ingin memasukkan produk-produk yang sebelumnya belum pernah diinput ya di dalam Inaprok gitu. Jadi harus menggunakan template yang ini. Maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file yang kosong itu bisa ditambahkan saja produk-produknya.
Dan yang kedua adalah ubah produk yang sudah tersedia. Jadi di sini untuk ubah produk yang tersedia ini, Bapak Ibu bisa memilih produk yang sudah tayang di Bapak Ibu, yang sudah didaftarkan ya di Inapro. Contohnya di sini karena saya banyaknya adalah peralatan elektronik gitu ya. Jadi saya izin untuk mencobanya adalah eh, komputer, di mana untuk spesialisasi subnya lagi adalah laptop serta notebook. Nah, di sini Bapak Ibu apabila memiliki beberapa kategori, itu Bapak Ibu bisa langsung memilih saja kategori-kategori yang lain gitu ya. Mungkin kalau ada peralatan dapur, Bapak Ibu bisa masukkan juga. Nantinya file Excel yang akan didapatkan adalah sejumlah ada beberapa kategori seperti itu. Dan kalau sudah, maka Bapak Ibu bisa klik yang unduh template. Di sini untuk unduh berkasnya sendiri akan masuk ke dalam email Bapak Ibu. Sini, jadi Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu ya apakah sudah masuk ke email atau belum. Dan saya akan cek apakah sudah masuk. Oke, ini belum, coba saya unduh ulang. Unduh template. Nah, ini oke, saya cek ke email apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu. Di sini bisa klik unduh produk. Oke, nah kalau sudah unduh produk, Bapak Ibu bisa buka eh, file Excel-nya. Di sini saya izin buka terlebih dahulu. Dan nantinya file Excel yang Bapak Ibu dapatkan ini ada 3. Yang pertama adalah untuk produknya umum. Yang kedua adalah produknya ini varian. Dan yang ketiga adalah grosir. Namun perlu dicatat bahwa untuk saat ini yang sudah bisa diatur itu adalah kategori yang umum gitu. Jadi untuk pengaturan produk sekaligus baru bisa yang kategorinya umum ya Bapak Ibu. Walaupun nantinya Bapak Ibu mendapatkan file Excel-nya ini sejumlah 3. Nah, saya akan membuka yang umum. Sedang loading. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, agak lama ya karena ini memang Excel-nya sedang agak lama juga ya. Nah, iya mungkin sedikit informasi ya bagi Bapak Ibu yang kemarin bertanya-tanya gitu ya, grup Telegramnya kok hilang gitu. Iya, bukan Bapak Ibu diblokir atau dikeluarkan dari grup, karena memang kemarin itu ada error ya di sistem kami sehingga eh, grupnya itu terhapus gitu. Sehingga kami sudah membuat grup baru lagi. Dan untuk grup barunya nanti akan saya kirimkan ya di kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang belum join, nanti akan saya kirimkan di kolom chat. Saya izin melanjutkan untuk membuka file Excel terlebih dahulu. Nah, di sini untuk file Excel berikut tampilannya. Jadi Bapak Ibu jangan menambahkan kolom atau baris. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar mengikuti yang sudah ada seperti ini. Tapi yang boleh diubah adalah di sini digeser saja itu masih boleh. Mungkin agar tulisannya lebih terbaca gitu ya. Misalkan jangan ditambah baris dan kolomnya seperti itu. Nah, di sini jadi untuk eh,
status produk ya, Bapak Ibu bisa mengatur apakah tayang, tidak tayang gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih secara langsung di drop down, ini jadi tayang, dan foto produk utamanya apabila Bapak Ibu ingin diganti, itu bisa dimasukkan ke dalam Google Drive. Dan nantinya Google Drive-nya itu harus diberikan akses agar semua orang itu bisa melihat foto dari produk Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya di sini untuk informasi produk itu bisa ditambahkan juga ya. Seperti kalau ada video produknya, lalu deskripsi produk itu opsional ya bisa ditambahkan ya. Dan di sini Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan PPNBM gitu kalau memang produknya itu terdata terkena PPNBM. Dan di sini bisa dilihat ya di sheet ke-6 ini ada daftar PPNBM. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih dari kategori yang masuk ke dalam PPNBM-nya ini ada persentasenya dan juga kodenya. Itu bisa dimasukkan saja. Nanti kalau sudah Bapak Ibu juga bisa memasukkan ya jenis pajak PPN-nya, lalu kode KBKI-nya, detail PDN, apakah diproduksi oleh di Indonesia gitu ya produksinya, lalu apakah tenaga kerjanya WNI dan komponennya berasal dari mana. Nantinya untuk klasifikasi produk PDN ini Bapak Ibu bisa pilih apakah lokal atau impor gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan memasukkan kode negara. Dimana kalau lokal berarti Indonesia kodenya adalah IDN. Namun kalau produknya adalah impor itu bisa dipilih. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan kodenya di sini. Di sheet paling terakhir ada daftar negara. Jadi mungkin produk Bapak Ibu dari misalkan dari ini ya El Salvador bisa dimasukkan ya kodenya SLV dan lain-lain itu bisa disesuaikan saja. Dan selanjutnya di sini informasi stok bisa Bapak Ibu tambahkan, ada jumlahnya, ada satuan barang, minimum pembelian, dan apakah produk Bapak Ibu ini pre-order atau tidak. Lalu bisa dimasukkan juga harganya, dan untuk pengiriman ada beberapa hal yang diperhatikan ya, dari mulai berat produk, panjang, lebar, tinggi, dan pengirimannya. Jadi opsi pengiriman ini terbagi jadi dua, ada standar dan juga custom. Jadi kalau standar ini adalah pengiriman yang sudah diatur di dalam sistem gitu ya. Contohnya kalau Bapak Ibu sudah mengatur pengirimannya kurir penyedia, maka standarnya adalah kurir penyedia. Namun kalau misalkan nanti sudah ada kurir 3PL nih, ada kurir 3PL dan juga kurir penyedia, Bapak Ibu ingin memilih untuk kurir penyedia, untuk kurir 3PL-nya, saya ingin JNE saja gitu, atau JNT, atau si cepat gitu. Itu bisa di opsi custom gitu. Jadi bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini untuk informasi utama ini akan dikembalikan kepada kategorinya karena di sini kan saya produknya adalah laptop gitu ya. Jadi informasi-informasinya itu menyangkut laptop seperti tipe, warna produk, prosesor, RAM, storage dan lain-lain ini bisa disesuaikan saja. Dan jangan sampai ada yang salah seperti itu. Dan selanjutnya di sini apabila ada garansi bisa dimasukkan garansinya berapa tahun. Lalu struktur harga apakah tersedia atau tidak tersedia. Dan selanjutnya di sini untuk dokumen Bapak Ibu juga bisa tambahkan seperti label produk ramah lingkungan hidup, apakah ada, lalu sertifikat alat telekomunikasi karena ini produk saya adalah laptop ya. Di sini struktur harga dan semuanya bisa dimasukkan. Nanti untuk data-datanya dimasukkan ke dalam Google Drive, sama seperti foto. Dan kalau sudah, Bapak Ibu bisa menyimpan filenya kembali dan akan diupload di Inaprok-nya lagi. Dan saya izin share screen untuk upload yang Inaprok-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ke bagian yang tadi ya,
ada kan di sampingnya unduh template di sini ada unggah file. Di mana unggah file ini nanti Bapak Ibu bisa memasukkan ya yang sudah diedit, dan sebagai informasi Bapak Ibu di sini harus datanya itu adalah filenya zip ya Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu tadi formatnya adalah Excel, itu nanti untuk yang diupload itu wajib zip dan tidak boleh juga PDF gitu ya. Jadi harus zip. Dan kalau sudah diunggah, maka Bapak Ibu harus menunggu beberapa waktu dulu hingga nanti Bapak Ibu bisa mengecek di bagian riwayat apakah statusnya sudah selesai atau belum. Di sini contohnya kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa melihat respon filenya lalu klik unduh. Nah, selanjutnya maka akan masuk ke kita download. Untuk unduh produk, di sini saya membuka lagi file Excel-nya. Nah, di sini kita akan melihat apakah status produknya ini gagal atau sudah bisa diterima gitu ya. Jadi untuk di sini akan ada notifikasi, akan ada tulisan gitu ya. Kalau statusnya gagal, lalu ada pesannya kenapa bisa gagal gitu ya. Bisa melihat di pesan error. Contohnya di sini saya kan nilai pada informasi struktur harga tidak ada pada opsi gitu ya. Nanti kalau memang statusnya gagal, Bapak Ibu bisa mencoba kembali hingga semuanya sudah benar-benar gitu ya. Di sini nanti ada status produknya apakah eh, yang di sini kan yang sudah dimasukkan ya oleh Bapak Ibu gitu ya, status produk dan lain-lain. Nah, kalau sudah itu untuk pengaturan produk secara sekaligus ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengatur produknya secara langsung gitu ya, Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan sekaligus. Jadi tidak harus satu-satu untuk melakukan pengeditannya. Dan selanjutnya apabila Bapak Ibu ingin menambahkan produk baru, Bapak Ibu bisa klik di sini, tambah produk. Dan di sini untuk tambah produk, Bapak Ibu harus memilih kategorinya. Di sini kategori yang sudah aktif adalah sejumlah 18 ya bagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah mau menayangkan produk, tetapi ternyata kategorinya belum aktif gitu ya. Contohnya seperti alat kesehatan gitu ya, konstruksi itu memang kategorinya belum aktif sehingga belum bisa menayangkan produk Bapak Ibu. Dan pastikan juga untuk selain kategorinya sudah aktif, Bapak Ibu harus memiliki KBLI yang sesuai. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki KBLI yang sesuai, maka akan ada tulisan bahwa Bapak Ibu tidak memiliki KBLI. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau kita ke alat kesehatan, nah ini kategori belum aktif, jadi memang belum bisa. Contohnya di sini kalau saya alat transportasi, nah, di sini ada tulisan bahwa tidak memiliki KBLI yang sesuai. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu memiliki KBLI yang sesuai agar dapat menayangkan produknya. Di sini bisa diklik, contohnya mungkin peralatan kantor. Coba kita peralatan kantor, furnitur kantor, lalu, nah, nah, ini berarti saya memiliki KBLI dan kategorinya sudah aktif ya Bapak Ibu. Jadi bisa ditambahkan ya untuk nama produknya, lalu upload foto produknya bisa ditambahkan, dan kalau lebih dari satu itu juga bisa ditambahkan. Lalu video produknya apabila ada gitu ya bisa dimasukkan juga URL-nya berserta dengan deskripsi. Dan di sini untuk kode KBKI, Bapak Ibu sudah tidak perlu memasukkan manual lagi karena sudah terotomatisasi gitu ya KBKI-nya dari kategorinya. Jadi bisa dipilih KBKI yang sesuai. Lalu untuk PDN, di sini Bapak Ibu bisa mengisi yang di bagian bawah klasifikasi produk
Seperti lokasi produknya, eh, di sini tidak ada diproduksi di Indonesia. Nah, kalau dari sistem mendeteksi bahwa produk Bapak Ibu ini adalah impor, maka klasifikasi produknya akan berubah menjadi impor. Dan Bapak Ibu harus memasukkan negara asalnya. Lalu TKDN-nya bisa dimasukkan, sertifikat SNI ya, jika ada. Ini lalu merek, lalu informasi utama ini berdasarkan produk Bapak Ibu gitu ya, disesuaikan. Beda halnya kalau misalkan produknya adalah jasa yang lainnya gitu ya, atau peralatan elektronik itu informasi utama adalah sesuai dengan kategori-kategorinya. Lalu pengaturan pajak di sini sudah terpisah ya dari harga, jadi Bapak Ibu bisa mengaktifkan PPN-nya. Lalu apabila produknya juga terkena PPNBM gitu ya, bisa diaktifkan. Lalu varian, apabila produk Bapak Ibu memiliki varian, ini bisa ditambahkan saja. Di mana untuk tipe varian ini bisa dipilih. Mungkin contohnya seperti warna, ukuran. Ini bisa dimasukkan kembali. Dan selanjutnya kalau ada varian, Bapak Ibu bisa memasukkan di stoknya, SKU, dan juga harga. Dan untuk harga ini bisa ada harga grosir, namun kalau produknya varian berarti tidak bisa ada harga grosir. Lalu untuk informasi stok juga karena tadi ada varian ya, bisa dilihat dari bagian varian. Di sini informasi stoknya. Lalu pre-order juga dapat diaktifkan. Lalu untuk pengiriman bisa ditambahkan juga dari berat produknya, ukuran, dan opsi pengiriman gitu ya. Seperti yang tadi telah saya katakan bahwa ada standar dan juga custom. Untuk custom ini, kalau nanti ada kurir 3PL, nanti Bapak Ibu bisa memilih. Misalkan mau memakainya kurir penyedia saja, atau kurir 3PL saja, atau mau kombinasi keduanya, itu bisa disesuaikan saja. Dan selanjutnya, apabila ada layanan tambahan, bisa ditambahkan. Di sini ada tipe layanannya dan apakah layanannya ini mengikuti jumlah produk utama. Jadi mungkin semakin banyak produk utamanya, maka layanannya akan dikali sejumlah produknya gitu. Mungkin tiga nanti tiga produk dikali berapa layanannya gitu, harga layanannya. Namun bisa juga satu kuantitas untuk seluruh produk utama. Jadi berapapun produknya, ini harga layanan tambahannya adalah satu. Seperti itu. Dan yang terakhir di sini adalah lampiran ya. Bapak Ibu bisa memasukkan untuk struktur harga, label produk ramah lingkungan. Ini nanti bagian lampiran ini sesuai dengan produk Bapak Ibu ya kategorinya. Jadi nanti di lampiran ini memang berbeda-beda gitu ya untuk setiap kategori. Kalau semuanya sudah, Bapak Ibu bisa klik simpan dan tambah baru. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja ya untuk penayangan produk ya pada siang hari ini. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Selamat siang, Ibu. Oke, kita ke penanya pertama dulu ya. Di sini ada dari PT Muara Sakti, boleh Pak? Atau Ibu dari PT Muara Sakti? Eh, izin bertanya, Bu. Oke, kalau dari PT Muara Sakti, sebentar ya Ibu, Bapak Ibu, kita lihat dari antrian. Halo PT Muara Sakti, boleh Pak atau Ibu? Kalau belum, kita lanjut ke selanjutnya ya. Dari Zipa boleh Bapak atau Ibu dari Zipa? PT Muara Sakti sudah on mic nih, tapi belum berbicara-berbicara ya. Enggak. Boleh ke Bapak atau Ibu Zipa dulu ya? Halo, Ah, selamat terima. siang. Oke. Oke, PT Muara Sakti terlebih dahulu. Oke, terlempar sepertinya Muara Sakti ya. Masih ada. Halo? Oke, boleh Pak dari Muara Sakti terlebih dahulu.
Halo, selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bu? Iya, terdengar, Pak. Ya, mohon maaf, Bu. Tadi ada pengaturan audio yang sedikit trouble. Izin bertanya, Bu, terkait penambahan penayangan produk. Nah, tadi dijelaskan mengenai proses kurasi, Bu. Apakah penambahan merek dapat dilakukan walaupun sertifikat mereknya belum terbit, Bu? Karena estimasi untuk terbit merek kan biasanya lama ya, Bu ya. Oke, ada lagi, Pak? Berarti itu saja ya? Paling satu lagi Bu untuk Mm-mm. tadi terkait struktur harga ya Bu ya. Kalau untuk struktur Mm-mm. harga sendiri apakah ada template khusus Bu? Mungkin itu aja Bu. Oke, Ya, saya terima kasih Bu. izin menjawab ya, Pak. Untuk yang pertama tadi mengenai kurasi gitu ya, untuk sertif merek gitu. Jadi, eh, tadi Bapak berarti ini ya, ingin memasukkan yang apa Pak? TKDN, SNI, SNI gitu ya, untuk di bagian Ya, untuk di bagian penambahan penayangan produk kan ada TKDN maupun ada TKDN, merek ya SNI Bu dan ya. juga merek. Oke. Betul. Nah, untuk mereknya sendiri kita sudah daftarkan di DJKI. Cuman memang untuk sampai saat ini tuh sertifikat mereknya belum terbit, Bu. Dikarenakan memang estimasi penerbitan merek itu bisa sampai 1 tahun ya, Bu ya. Oke, saya izin menjawab, Pak. Jadi memang untuk TKDN, SNI dan juga merek ya, ini kan ada tulisannya ya, ada dan tidak ada gitu. Jadi sebenarnya itu bisa disesuaikan saja, namun memang nanti kita akan karena akan ada kurasi wajib juga ya, Pak. Jadi kurasi wajib ini yang dilakukan itu adalah tiga gitu, dari mulai TKDN-nya, SNI dan juga merek. Namun kalau memang belum ada sertifnya itu maka nanti di tulisan di katalog inaproknya walaupun nanti sudah tayang itu tidak ada mereknya gitu Pak. Dan memang walaupun ini kurasinya wajib gitu jadi nanti terdeteksinya adalah Bapak tidak memiliki mereknya seperti itu. Jadi memang kalau memang tidak ada itu bisa saja Pak diterbitkan namun memang tidak akan ada tulisannya gitu di saat nanti mau ditransaksikan. Seperti itu. Oke, jelas, Pak. Baik Bu, izin bertanya Mm-mm. kembali Bu terkait mungkin untuk penayangan produk yang tanpa merek ini kan di e-katalog V5 juga sebelumnya sudah eh, link antara e-katalog dan DJKI ya Bu ya. Nah, untuk nomor permohonan sertifikat mereknya memang sudah ada, Bu. Cuman memang sampai saat ini tuh pas kita coba klik di apa kolom merek itu tidak muncul gitu, Bu. Mm-mm. Apakah memang hanya sertifikat merek yang sudah terbit dalam artian sudah melewati semua proses di DJKI yang bisa ditampilkan untuk segi mereknya gitu, Bu? Betul. Karena kan ini kita terotomatisasi juga ya, Pak, ya, dari yang di DKI-nya gitu. Jadi memang kalau belum ada itu belum bisa. Jadi mungkin Bapak tidak ini dulu sih paling nggak ada mereknya dulu gitu, Pak. Walaupun ada kurasi wajib, sebenarnya juga kalau memang Hmm. tidak ada itu bisa di tidak usah diisi seperti itu. Kalau misal sertifikat mereknya sudah terbit, Bu, apakah bisa Hmm. diedit? Kalau untuk saat ini kan kalau itu bisa di edit sih Pak. Oh, bisa diedit ya, Bu ya, untuk Tapi kalau produk. kalau ingin ditambahkan ulang itu juga bisa. Oh, takutnya kan kalau ditambahkan ulang nanti mengganti link ya, Bu ya? Hmm, iya betul karena kan harus dihapus. Misalkan mau diubah lagi dihapus yang lamanya seperti itu. Hmm, itu mungkin Oke. kalau mau penggantian link itu kan takutnya nanti lebih ke biaya tambahan pada saat kita membuat brosur ya, Bu ya. Untuk brosur kan biasanya suka ada link e-katalog tuh, Bu. Gitu. Hmm, oke. Saya izin menjawab yang pertanyaan kedua dulu ya Pak ya. Tadi Ya, mengenai apa Pak struktur kalau harga, Bu. struktur harga ya. Untuk struktur harga memang di bantuan Inaprok ini belum ada sih Pak. Jadi boleh disesuaikan terlebih dahulu ya di perusahaan Bapak. Oh, baik, Bu. Seperti Iya. itu. Iya, mungkin Oke. itu sih Bu. Untuk yang merek sih Bu, saya masih bertanya-tanya Bu Mm. gitu Saya terkait. sedang konfirmasi ke tim terkait dulu juga ya Pak ya. Nanti Iya, kalau
sudah ada jawabannya akan saya kirimkan lagi ya. Ya, siap. Makasih banyak, Oke, Ibu. siap. Makasih banyak, Pak. Oke, kita ke penanya selanjutnya. Di sini ada dari Bapak atau Ibu Ziva, boleh? Baik, terima kasih kesempatannya, Mbak. Mm-mm. Suara saya terdengar dengan jelas. Ya, jelas, Bu. Ya, sebelumnya kami dari perusahaan yang bergerak di bidang pedagang besar farmasi dan pedagang besar kesehatan, Mbak. Jadi saya tuh izin bertanya, kan kami termasuk ke dalam distributor ya, Mbak. Mm-mm. Apakah perlu melakukan penayangan produk juga? Soalnya kalau di versi 5 sebelumnya itu, kami ditunjuk langsung oleh pabrik atau penyedia gitu, Mbak. Jadi rumah sakit langsung memesan ke pabrik gitu. Si pabrik langsung menunjuk kami sebagai distributor gitu, Mbak. Jadi kami yang melayani surat pesanan dari dari rumah sakit nanti. Jadi kalau untuk di versi 5 di versi 6 ini apakah kami melakukan penayangan produk juga atau bagaimana ya, Mbak ya? Oke, izin menjawab ya Bu ya. Jadi betul karena untuk saat ini untuk distributor bisa menayangkan produknya Bu ya, asalkan sudah memiliki KBLI yang sesuai seperti itu. Dan jadi bisa ditayangkan langsung saja Bu untuk ininya ya, asalkan memiliki KBLI yang sesuai. Boleh dicoba terlebih dahulu karena memang untuk di versi 6 ini kan sistem prinsipal itu belum ada ya Bu ya. Jadi dari distributor bisa langsung menayangkan produknya seperti itu. Oh, jadi kami menayangkan produk yang dari pabrik itu ya, Mbak ya? Mm-mm. Asalkan KBLI-nya kan sudah ada ya. Oh gitu. Jadi nanti di dalam penayangan produk kami ada beberapa pabrik gitu nggak apa-apa ya, Mbak ya? Beberapa Mm-mm. merek gitu. Karena asalkan yang penting ada KBLI-nya sih Bu yang sesuai. Karena untuk saat ini di versi 6 kan yang bisa itu pedagang besar dan eceran. Kalau industri dan produsen ini belum bisa. Seperti itu Bu. Oh, oke. Kemarin juga saya pernah bertanya tuh Mbak, katanya untuk untuk obat dan alat kesehatan itu ada khususnya nanti, tapi Mm-mm. nanti disosialisasikan Desember ya. Betul, betul Bu. Karena memang untuk saat ini Alkes itu kan belum aktif ya kategorinya, jadi mohon ditunggu saja. Karena untuk Alkes ini kan ada sedikit perbedaan gitu ya. Jadi untuk selanjutnya akan kami beritahukan lebih lanjut kalau memang sudah ada informasinya. Seperti itu Bu. Hmm. Oke, Oh, oke. Oke, oke. makasih Mbak. Ya, sama-sama Bu. Oke, saya sebelumnya izin menjawab lagi yang tadi pertanyaan pertama dari PT Muara Sakti ya kalau tidak salah. Jadi tidak apa-apa Pak, karena nanti bisa diedit ya untuk sertifikat mereknya, tapi nanti akan kena kurasi lagi ya Pak. Jadi ketika nanti sudah diedit akan dikurasi terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, saya izin menjawab pertanyaan selanjutnya dari Pak Firzak, boleh Pak? Halo Ibu, Ya, halo Bu. Bu, aku mau follow up yang apa namanya pendaftaran akun harusnya kan hari Senin ya. Mm-mm. Apakah hari ini udah ada info ya yang mengenai yang dua akun satu nick? Oke, izin menjawab secara singkat ya Bu ya, karena kan Iya. itu untuk pendaftaran akun. Untuk saat ini memang Hmm. sudah saya teruskan ke tim terkait dan sedang dieskalasikan ya Bu ya. Nanti kalau misalkan sudah ada, akan dari email, email akan dapat email yang barunya Bu. Seperti itu. Tapi sudah saya infokan ke tim terkait. Oh ya udah, makasih ya Mbak ya. Oke, sama-sama Bu. Oke, kita ke penanya selanjutnya dari Pak Fadil, boleh Pak? Mbak, saya izin bertanya, Mbak. Kan di akun yang pertama itu kemarin ada sudah pilih KBRI, tapi KBKI-nya kenapa beda ya, Mbak? Cara ngubahnya gimana? Kemudian pertanyaan kedua, kalau misalkan untuk surat edaran atau izin edar, itu lembaga resminya di mana? Terus kita prosedurnya gimana? Soalnya aku udah cari beberapa tempat, masih belum temu yang detail sih, Mbak. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya, Pak. Untuk yang pertama di KBKI, karena kan kita sudah termapping juga ya, Pak ya.
Untuk saat ini Bapak Ibu tidak usah repot-repot lagi untuk mencari KBKI-nya karena sudah terdata dari sistem kami. Dan kalau jadi bisa menyesuaikan KBKI yang sudah ada sih Pak, tidak bisa ditambahkan seperti itu. Kalau salah gimana, Mbak? Nggak Nanti apa-apa pilih. ketika dikurasi akan ditolak sih Pak. Nah, itu masalahnya. Saya mau ganti KBKI-nya tapi nggak bisa. Terus kalau Nah, kalau mau ngubah KBKI-nya di mana gitu? untuk saat ini memang sudah belum bisa ya Pak ya untuk kode KBKI harus mengikuti situ. Jadi seharusnya kalau itu sudah sesuai sih Pak. Salah sih, Mbak. Aku juga tadi kemarin cari-cari. Oh, salah ya. Nggak ketemu sih soalnya, Mbak. Iya, karena kan untuk sistem versi 6 saat ini kan sudah termapping gitu ya. Jadi Hmm. dari tim kami sudah memappingkan gitu ya KBKI yang sesuai gitu. Jadi untuk saat ini boleh diikuti yang sudah ada sih Pak, diedit produknya. Ya, karena aku mau pilih edit produk, tapi jawab apa? Drop down-nya cuma satu doang. Gimana Oke, tuh, Mbak? untuk Harusnya ini, contoh nih ya. Nah, harusnya kan mm-mm. beras biasa, tapi pilihan KBKI-nya beras ketan. Untuk saat ini memang dari tim kita itu baru yang sudah ada Pak, jadi boleh Ikuti dipilih dulu yang aja sudah gitu. ada. Betul, Baik, terima karena kasih, Mbak. tidak ada opsi. Ya, sama-sama Pak. Kedua, Mbak, Untuk yang kedua tadi mengenai izin edar ya Pak ya. ya, atau SPPT IRT. Oke, Resminya seperti apa, Mbak? oke sebentar ya Pak. Saya sedang ke tim terkait juga mengenai hal ini. Jadi kita Oke, memang untuk saat ini saya konfirmasi ke tim terkait dulu ya Pak, karena untuk yang ini kan ada di tim lain. Tapi kalau boleh tahu produknya apa Pak? Agar lebih detail lagi. Kebetulan beras sih, Mbak. Oke, bentar. Oke, nanti saya coba tanyakan dulu ke tim terkait. Kalau sudah ada di Bimbintek selanjutnya akan saya kirimkan jawabannya Pak ya. Baik, terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih juga Pak. Oke, kita ke penanya selanjutnya dari Batara Cemerlang. Boleh Pak atau Bu? Halo Mbak Bima. Iya, Mau tanya terkait bulk upload itu kan di Excel-nya belum ada ini ya TKDN ya. Itu kira-kira apakah nanti ke depannya akan ada kolom TKDN untuk diisi via bulk upload atau nggak ada? oke. Untuk saat ini memang belum ada Pak. Dari tim kami juga baru adanya seperti itu gitu. Jadi nanti boleh diedit secara manual Pak untuk yang kolom itu. Dan untuk apakah akan ada gitu ya. Mungkin bisa ada, tetapi saya belum bisa mengonfirmasi kapannya gitu ya. Jadi bisa disesuaikan ke yang ada dulu saja. Seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nih dari Inaprox sendiri untuk apa berbagai macam fiturnya bisa rampung semua itu kira-kira targetnya apa nih Mbak? Soalnya kan masih banyak nih temuan-temuan yang kekurangan-kekurangan dari sistemnya sendiri gitu tuh kira-kira rampungnya kapan gitu ya? Oke, saya izin menjawab juga Pak. Jadi karena memang untuk saat ini kita juga masih fokus ini ya ke tahap piloting juga gitu ya. Jadi untuk pembelinya sendiri pun masih di 28 KLPD. Jadi memang untuk saat ini kita akan maksimalkan dulu ke KLPD lainnya Pak. Jadi untuk yang fitur-fitur lain akan sudah masuk ke feedback kami juga dan sudah dalam pembicaraan juga gitu ya untuk kapannya itu belum bisa kami pastikan. Tapi kalau untuk pembelinya gitu ya di luar 28 KLPD ini seharusnya sudah Desember semua KLPD di Indonesia bisa menggunakan. Tapi memang untuk fiturnya itu masih kita kembangkan seperti itu, Pak. Kurang lebihnya. Hmm. Kalau untuk yang e-purchasing kapan ya BIMTEK-nya? Belum Oke, ada yang untuk e-purchasing ini di bulan Desember ya, Pak ya, nanti sekitar 1 Desember. Oh, satu Seperti itu. Desember. Mm-mm. Oke deh, makasih ya Belma infonya. Oke, makasih juga Pak. Kita ke penanya selanjutnya dari
Pak Sigit Arya boleh Pak? Halo Pak Sigit. Nah, ya, selamat siang Ibu. Izin bertanya, yang pertama itu kami kan distributor Ibu, tapi TKDN itu bukan milik kami, tapi milik pabrikan. Itu bisa dipakai atau tidak? Kemudian yang kedua, untuk biaya kirim, itu kan kita harga itu sudah include biaya kirim. Nah, itu nanti bisa diisikan dengan angka 0 atau tidak? Oke. Yang ketiga, Pak, maksimal dua dulu ya. Nanti oh, mengantri 2, lagi. ya. Heeh, Oh iya, ya udah betul. itu aja Bu. Oke, untuk yang pertama tadi TKDN bukan milik sendiri karena distributor. Betul Pak, karena memang kan untuk saat ini kan baru distributor ya yang bisa gitu. Jadi bisa ditambahkan saja Pak. Karena tidak apa-apa karena memang untuk saat ini yang baru bisa di Inaproc ini distributor dan prinsipal pun belum bisa untuk saat ini. Dan yang kedua, harga sudah include biaya kirim. Jadi nanti ketika Bapak memasukkan harga, itu kan ada kolom juga ya Pak yang untuk pengiriman, apakah kurir penyedia dan juga kurir 3PL. Nah, kalau Ya, memang untuk kurir penyedia sebenarnya nanti kan Bapak Ibu juga bisa melakukan negosiasi ya ketika mau bertransaksi gitu. Mungkin harganya ada yang ingin diubah dan bisa dinegosiasikan saja ke PPPPK-nya. Namun kalau memang ingin diisi nol itu juga tidak apa-apa Pak. Seperti itu. oh iya. Ya, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Pak. Kita ke penanya selanjutnya. Di sini ada dari Bu Rina, boleh Bu? Selamat siang Mbak Ima. Ya, selamat siang Bu. Ya Mbak Ima, sebenarnya saya bukan mau nanya. Kemarin tuh kan saya udah bisa produk ya. Nah tadi saya coba buka di produk di katalog Naprok, mau lihat barang saya. Tapi itu akses saya ditolak itu Mbak Ima. Itu gimana ya Mbak? Akses sana ditolak. Padahal saya sudah login, sudah di privy, sudah isi dan semuanya gitu. Saya di manajemen akses udah isi gitu Mbak. Nah, terus sekarang muncul lagi hubungkan atau buat akses. Tuh gimana ya Mbak? Oke, izin menjawab Bu, karena itu kan mengenai pendaftaran akun ya. Sebenarnya sesinya juga hari Senin gitu. Jadi mungkin izin secara singkat saja saya jawab. Jadi Ya maaf itu Mbak. Ibu harus ini sih Bu dihubungkan aksesnya. Memang kalau boleh tahu kenapa ya ditolaknya? Apakah ada tulisan? Di sini ditulisannya akses Anda ditolak. Padahal kemarin sih udah di email udah produk-produk udah bisa ya Mbak. Nah pas tadi saya coba lagi masuk di yang katalog Inaprok itu, Oke. saya mau coba akses Anda ditolak. Itu gimana? Oke, izin jawab, Bu. Jadi kalau untuk ini masuknya dari akun.inaprok.id, Bu, bukan katalog. Kalau katalog itu untuk PPPPK-nya. Jadi memang bukan Oh, dari katalog.inaprok.id ya. yang untuk melihat-melihat barang itu kan Itu ada, mm-mm, oh enggak, nggak usah login, Bu. oh tetap di akun Inaprok aja Iya, dulu ya Mbak ya? betul, betul. Oh berarti nggak apa-apa ini. Tapi kalau yang hubungan buat akses itu diabaikan dulu aja atau gimana Mbak? Iya bisa ditambahkan kalau memang kan sudah tayang ya Bu ya produknya. Jadi ya pilihannya dari katalog Inaprok, tapi nggak usah login Bu. Karena kalau Oh nggak login usah ya? itu nggak bisa, iya. Itu kan Oh, buat PPPPK ya, loginnya dari situ. oh kita cuma bisa ngeliat doang ya Mbak ya? Iya, betul. Baik, terima kasih ya Mbak Ima. Iya, Selamat sama-sama. siang. Selamat siang juga, Bu. Kita ke penanya selanjutnya dari Bu Sherin, boleh, Bu? Iya, selamat sore Bu. Saya izin bertanya, ini kan saya baru selesai registrasi akun, terus kemudian saya mau migrasi produk. Tapi ketika saya klik tombol migrasi produk dari katalog versi 5, itu tulisannya tidak bisa disambungkan. Itu kendalanya gimana ya Bu kalau kayak gitu? Coba boleh sambil share screen, Bu? Atau berkenan?
Sebenarnya ini sih Bu, kalau ketika Ibu migrasi produk, ini kan ada sedikit perbedaan ya dari V5 ke V6, di mana V5 ini kan dulu memakainya etalase, sedangkan sekarang itu kan makanya kategori gitu. Jadi memang ada beberapa produk yang termatch Bu, jadi satu gitu. Ketika kategorinya sama, berarti ada yang termatch gitu, tergabung gitu ya. Jadi memang beberapa harus ada yang diedit secara manual Bu. Untuk migrasi seperti itu, boleh dicoba Tapi, secara oke, manual dulu. boleh. Saya coba share screen dulu ya, karena ketika saya klik migrasi produk, itu sama sekali tidak ada data yang termigrasi katanya. Bentar ya, saya share dulu. Send request. Saya sudah Oh request. iya, sudah ya Bu. Oke. Ini tulisannya migrasi produk tidak tersedia. Oke. Eh, Kalau memang itu boleh dilaporkan dulu saja sih Bu di bantuan.inaprok.id ya. Sebelumnya sudah melaporkan belum ya Bu? Belum. Nah iya, boleh dilaporkan dulu saja dengan kendala yang ada ya Bu ya. Oh Karena iya. mungkin beberapa penyedia ada yang kategorinya belum ada semua, beberapa belum ada gitu ya. Itu mungkin karena termerge. Tapi kalau memang sama sekali belum ada, boleh ke bantuan Inaprok dulunya saja ya Bu ya. Jadi saya email ya. Betul. Oke, oke. Buka bantuan.inaprok.id. Ya, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sherin. Kita ke penanya selanjutnya dari CV Rizka. Boleh? Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang, Bu. Ini saya ada 2 pertanyaan. Jadi, perusahaan kami ini kan eh, berkembangnya itu di bidang yang pertama ada di layanan jasa untuk servis AC dan peralatan elektronik rumah tangga dan perkantoran. Lalu yang kedua itu ada apa namanya industri ini pembuatan mesin laundry untuk rumah sakit. Nah, itu yang pertama pertanyaan saya, itu untuk layanan servis peralatan elektronik tadi, itu kan saya udah nyoba sebelumnya itu. Kita kan lebih, memang fokusnya lebih ke ini ya Bu, yang sering dapat orderan itu yang AC kan Bu ya. Nah, itu untuk yang AC sendiri, itu di KB, apa namanya, KBKI-nya ya, itu tuh kategorinya nggak ada yang sesuai. Kemarin pas di Telegram itu sudah diinfokan disuruh milih yang layanan lainnya gitu kan. Nah, tapi ini untuk layanan lainnya eh, pilihannya itu malah ini Bu, layanan instalasi untuk apa namanya jasa layanan instalasi listrik. Itu kan nggak sesuai. Nah, itu bagaimana ya Bu ya? Apakah ada, maksudnya apa saya bisa dapat info untuk jenis kategori yang lain? Lalu yang kedua, untuk yang layanan ini, mohon maaf, untuk yang industri mesin laundry tadi, itu kami kan kemarin mendaftar itu banyak banyak produk dengan berbagai apa namanya kapasitas. Jadi ada yang kapasitasnya 50, ada yang 70 dan ada yang 100. Itu pada saat migrasi hanya ada satu produk. Itu juga sudah saya tanyakan dan apa namanya memang katanya yang termigrasi hanya satu saja karena kategorinya sama begitu kan. Lah itu nanti kira-kira kalau misalkan saya mau mendaftar manual, apakah itu nanti bisa jadi beda-beda kapasitasnya atau nanti tetap jadi satu? Begitu Ibu, mohon bantunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu izin menjawab ya. Untuk yang pertama mengenai mungkin kabelnya tidak ada yang sesuai ya Bu ya. Itu Ibu bisa melihat kategori-kategori yang sudah aktif, izin saya kirimkan di kolom chat terlebih dahulu Bu. Ini. Jadi asalkan Ibu memiliki KBLI yang sesuai ya, harusnya sudah bisa tayang Bu. Sudah saya kirimkan juga di kolom chat. Dan untuk yang pertanyaan kedua ya, jadi nanti tadi mohon maaf Bu untuk yang pertanyaan kedua berarti
ini ya, ketika Ibu migrasikan, itu kan hanya satu. Benar, jadi itu memang kategorinya kan jadi seperti yang tadi telah saya katakan juga termerge gitu ya. Jadi yang termigrasi jadi satu kategori. Nah, untuk yang lainnya, Bapak Ibu bisa tambahkan secara manual saja, Bu. Jadi nanti akan ada beberapa produk gitu ya. Itu bisa ditambahkan saja, Bu. Berbeda-beda jadi nanti. Tapi itu nanti bisa ini nggak Kak? Maksudnya em, gimana ya? Ini nggak bakal apa namanya nggak bakal dijadiin sama gitu kan Kak produknya karena memang kapasitasnya beda-beda. Mm-mm. Pada saat di apa katalog yang lama itu kan memang untuk di apa namanya di ininya di judulnya itu sudah beda jenis apa namanya kapasitasnya. Tapi kenapa itu malah dijadikan satu gitu loh. Mm-mm. Iya betul Bu, karena memang kan untuk saat ini kan ada perbedaan gitu ya untuk kategorinya di mana V5 dulu kan belum ada kategori gitu. Jadi dari sistem ini sih Bu, jadi satu gitu ya. Namun kalau Ibu lihat itu kan masih bisa diedit ya Bu untuk produknya. Itu kan ada sebentar ini sebenarnya ada yang bocor suaranya. Itu kan Ibu bisa di sini. Saya sambil share screen. Di sini untuk diedit kan juga bisa ya Bu ya. Di sini bisa ditambahkan varian. Nah, ini saat Ibu edit itu bisa ditambahkan saja variannya. Misalkan tadi berdasarkan apa Bu ukurannya gitu ya. Ya. Ini ukuran sudah ada, ini bisa disesuaikan sini. Lalu misalkan ukurannya kecil atau besar gitu. Ini bisa di sini Bu. Nah, sini. Jadi nanti hanya satu tetapi ada beberapa varian. Seperti itu Bu. Oke. Kak, kalau untuk yang pertanyaan pertama tadi, itu kalau ternyata di jasa layanan itu dia nggak tersedia, bagaimana ya, Kak? Untuk saat ini memang harus mengikuti yang sudah ada sih Bu, karena kan dari tim kami kan juga sudah memapping gitu ya untuk KBLI-KBLI yang sesuai. Jadi mau tidak mau ketika Ibu tidak memiliki KBLI-nya harus ditambahkan terlebih dahulu di OSS, baru nanti bisa di refresh kembali untuk yang di Inaproknya sehingga KBLI-nya sudah ada dan bisa menaikkan produk Oke, seperti itu. oke, oke. Oke, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Bu. Oke, kita ke penanya selanjutnya dari CV Tribuana Tunggal, boleh? Mbak, selamat siang Mbak. Iya, siang Bu. Mau tanya, Mm-mm. kan yang di versi 5 itu kan sudah pindah, data produk sudah terimigrasi ke versi 6. Mm. Nah, waktu kita mau menayangkan produk, ini komputer ya Mbak kita Mbak bidangnya. Mm-mm. Nah, itu kok di KBKI-nya kok nggak sesuai katanya Mbak. Nggak ada katanya. Padahal di NIB kita sudah ada anunya, KPKI-nya. Itu gimana Mbak Ima? Oke, berarti ini mengenai yang KBKI ya Bu ya? Iya, Oke, jadi KBKI itu KBLI itu. KBLI, kayaknya Ya, KBLI Bu. KBLI, maaf. Heeh. Nah, saya izin menjawab juga karena untuk saat ini seperti yang tadi telah saya katakan juga ya Bu ya. Jadi dari tim kami sudah memetakan KBLI-KBLI yang sesuai Bu. Jadi kalau memang belum ada itu bisa ditambahkan terlebih dahulu Bu di OSS. Nanti kalau sudah saya sambil izin share screen di sini. Nah, ini di menu dashboard ya, ada pilihan KBLI. Kalau sudah ada, ini bisa diperbarui data KBLI seperti ini, Bu. Oh ya. Nah, Mm-mm. itu sudah ada kita tuh Mbak KBLI-nya. Berarti harus disinkronkan lagi atau gimana tuh? Iya, betul, Bu. Jadi di klik dulu ya, di sini agar sinkron seperti itu. Oh, ya, ya, ya. Oke Mbak, terima kasih. Oke, sama-sama, Bu. Oke, kita ke penanya selanjutnya ya dari PT Jaya Prima. Halo Mbak, Boleh? Ya, Ini selamat siang, Bu.
Iya, perusahaan kami di bidang distributor alat kesehatan dan farmasi. Kalau untuk penayangan produk, kendala kami kemarin untuk kategori produk kita di alat kesehatan dan untuk obat itu belum siap, jadi belum aktif. Nah, jadi kan kita belum bisa upload penayangan produk di Inaproc ya, Mbak. Itu kira-kira gimana ya, Mbak? Oke, izin menjawab Bu. Jadi untuk alkes ini karena memang belum aktif juga ya untuk obat-obatan, alat kesehatan. Nah, rencananya ini adalah di bulan Desember sih Bu. Dan untuk untuk tata caranya sendiri mungkin nanti ada sedikit perbedaan ya Bu ya dari kan ini juga regulasinya sesuai dengan regulasi Kemenkes gitu ya. Jadi mungkin nanti untuk alkes ini agak sedikit berbeda. Dan untuk selanjutnya ini nanti akan kita beritahukan secara lebih lanjut kalau memang nanti diperlukan untuk BIMTEK khusus Alkes gitu. Seharusnya kalau sudah ada akan kita beritahukan sih Bu. Nanti mungkin di grup akan kita beritahukan secara lebih lanjut karena memang targetnya sendiri adalah di bulan Desember semua kategori sudah dapat aktif. Jadi untuk saat ini belum, mohon maaf Bu, belum bisa ditayangkan memang untuk produknya ya. Jadi sementara kita pakai versi 5 dulu nggak apa-apa ya? Iya betul Bu, masih tidak apa-apa bisa pakai versi 5 untuk kategori yang belum aktif. Oke, karena regulasinya dari Kemenkes, Mbak, kemarin sempat kita lihat-lihat untuk kategorinya beberapa produk alat kesehatan itu misalnya di alat kesehatan, peralatan RSUP misalnya, itu kan harus mencantumkan misalnya surat izin penyalur alat kesehatan, sertifikat distribusi Alkes, nomor izin NIE, dan PBF yang ditunjuk sebagai distributor. Nah, untuk surat ini yang mengeluarkan itu lembaga khususkah dari Kemenkes atau memang dari penyedia dari kita sendiri gitu untuk surat-surat tersebut? Oke, untuk surat persuratan ini kan memang regulasinya benar dari Kemenkes, jadi nanti setiap ada alkes yang mau tayang itu akan dikurasi oleh tim terkait juga nih dari Kemenkes ya Bu ya. Nah untuk sertifikat-sertifikatnya itu sebagai distributor, jadi nanti mungkin bisa ke prinsipalnya terlebih dahulu Bu, Oke, seperti itu ditanyakan ya. oke diakurasi oleh lembaga Kemenkesnya sendiri ya. Mm-mm. Lembaga terkait juga. Kalau misalnya ada surat keterangan informasi produk seperti SKIP dan surat ketersediaan layanan purna jual dan spare part itu yang ngeluarin siapa ya Mbak? Itu bisa dikoordinasikan ke prinsipalnya sih Bu ya. Untuk Oh, ini karena kan memang belum aktif juga kategorinya, jadi untuk saat ini memang agak sedikit berbeda dan akan kita beritahukan secara lebih lanjut untuk yang Alkes ini. oh berarti nanti ada, kalau ada BIMTEK khusus Alkes nanti diinfoin lagi ya Mbak ya. Betul Bu ya. Nah, ini khusus ya kalau untuk Alkes dan obat. Mm-mm. Oke. Karena agak sedikit berbeda regulasinya. Oh ya, oke. Terima kasih banyak ya Mbak. Baik. Terima kasih juga Bu. Kita ke penanya selanjutnya dari Bu Sri Ningsi, boleh Bu? Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Iya, Ibu, saya Sri Ningsih dari PT Arta Prima. Kami adalah produsen sekaligus pabrikan dari pembenah tanah. Saya sudah migrasi produk, terus saya coba juga untuk masukkan produk baru. Setelah saya masukkan produk itu kayaknya dari awal November itu masih tahap kurasi sampai sekarang. Nah, untuk tahap kurasinya sendiri itu berapa lama ya? Dan siapa yang memverifikasi? Itu satu, Mbak. Terus yang kedua, kalau misalnya ada modul untuk penambahan produk, kayaknya itu lebih baik sebagai panduan kami. Soalnya kan ini agak-agak beda, termasuk kayak harga sendiri aja. Itu kan saya biasanya misal 70.000 all. Oh, ternyata kalau di sini sudah dipisah gitu ya. Harganya itu PPN tersendiri, harga tersendiri. Jadi menurut saya mungkin saran kalau ada modulnya dalam bentuk PDF itu kayaknya lebih bagus. Terus yang saya mau tanyakan juga, saya sempat buka Oke Bu, website tadi Inapro. udah dua pertanyaan ya. Oh iya, Dua sama pertanyaan satu dulu ya lagi Bu Bu, ya. mungkin saya, maaf ya Bu, ini satu lagi, soalnya saya cek
produk pertanian itu kalau di Inaprok itu agak susah ya. Saya cross check pupuk, tapi itu kategorinya ada yang perkakas, ada yang spare part kayak gitu. Jadi saya agak kesulitan itu kalau cari beneran di website Inaproknya ya. Itu jadi pertanian itu sebenarnya sudah aktif atau belum ya? Mm-mm. Oke, Iya, saya mungkin itu. izin Terima kasih. Mm, izin menjawab ya Bu ya. Untuk yang pertama tadi mengenai kurasi, karena memang dari tim kami juga yang melakukan kurasi itu dari tim kami, sehingga memang kalau belum selesai gitu ya, belum bisa ditayangkan itu harap menunggu saja Bu, karena sedang masuk ke dalam antrian gitu ya. Tapi tentunya tim kami akan secepatnya melakukan kurasinya gitu ya. Jadi harap ditunggu saja karena memang saat ini sedang banyak gitu ya yang masuk ke antrian. Dan yang kedua mengenai tadi panduan ini ya Bu ya, penayangan produk. Saya sambil izin share screen. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semua itu tidak hanya penayangan produk ya, bagi Bapak Ibu masih ada terkendala dalam pendaftaran akun, itu semuanya bisa dilihat di bantuan.inaprok.id seperti ini, misalkan kita dari awal. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat, bisa klik yang panduan pengguna atau FAQ penyedia gitu ya. Saya klik panduan pengguna. Nah, di sini ada panduan untuk penyedia, itu ada mengenai panduan manajemen produk, Bu. Di sini, nah, di sini ada penambahan produk seperti ini ya, secara lebih detail. Mungkin saya izin kirim juga di kolom chat ya, Bu ya, ini agar bisa dilihat juga oleh yang lain. Nah, selanjutnya mengenai tadi kategori-kategori tadi, memang kalau Bapak Ibu carinya langsung di katalog.inaprok.id itu memang agak sulit gitu. Makanya tadi sudah saya kirimkan juga mengenai kategori-kategori yang sudah aktif ya Bu ya. Ini ada di bantuan.inaprok.id juga. Saya izin membuka kembali. Nah, tadi ada di bagian dokumen sayang, sebentar ya. Dokumen. Bentar. Ini sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat sebentar. Nah, di sini dokumen pengumuman penayangan produk. Ini sudah ada kategori-kategori mana saja yang sudah aktif. Sudah saya kirimkan juga ya di kolom chat ya, Bu. Nanti ketika Ibu melihat, ini akan ada banyak detail-detailnya gitu dari KBLI-KBLI-nya, itu bisa disesuaikan saja. Kalau memang kategorinya belum aktif, berarti harap menunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Apakah menjawab, Bu? Iya, terima kasih. Oke, terima kasih juga ya Bu Sri. Kita lanjut ke penanya selanjutnya dari Pak Joko, boleh Pak? Halo Pak Joko. Kita ke penanya selanjutnya lagi ya dari Bu Mufidah, boleh Bu? Tadi Pak Adrian juga belum ya? Pak Adrian dulu, Pak Adrian. Karena di layar saya Pak Adrian dulu nih. Boleh Pak? Oke, selamat siang. Kedengaran suara saya, Mbak? Iya, terdengar Pak. Ya, ya ini mau tanya aja soal penayangan produk di P6 yang pertama. Itu kan ada tombol simpan ya, Mbak ya. Mm-mm. Nah, tombol simpan itu fungsinya itu langsung ke tahap kurasi atau ke draft ya, Mbak? Kalau itu yang pertama, kalau misalnya langsung ada nggak bagaimana caranya kalau misalnya kita itu cuma pengen nyimpan datanya dulu tapi belum diajukan untuk dikurasi gitu. Jadi mungkin mau ngedit harganya atau segala macam gitu kan. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua soal migrasi. Nah, kalau migrasi itu kan apakah itu otomatis begitu si penyedia itu dia ada di P6 data sebagian produknya itu langsung dimigrasi atau sesuai
apa di tombol gitu, apa klik baru pindah gitu apa namanya produk-produknya, karena waktu kami lihat di apa katalog kami itu sebagian produknya itu pindah migrasi ke V6, Hmm. tapi sebagian enggak. Nah, akhirnya kami coba untuk membuat produk baru, ya kan. Nah, alhamdulillah sih udah tayang gitu kan. Cuma yang saya takut nanti kalau misalnya ternyata termigrasi lagi produk yang lama di V5-nya itu, apakah langsung nimpa di produk yang udah kami buat kayak gitu. Itu aja sih Mbak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya Pak ya untuk yang pertanyaan pertama tadi mengenai yang simpan ya Pak ya. Kalau misalkan masih mau diedit itu sebenarnya pun kalau sudah tayang itu kan masih bisa diedit ya Pak ya. Jadi nanti masuk ke tahapan kurasi lagi gitu. Dan itu bisa diklik saja Pak yang simpan. Jadi nanti masih bisa diedit lagi juga seperti itu. Oh, Dan untuk yang pertanyaan kedua tadi migrasi ketika Bapak Ibu membuat akun V6 ini memang ada yang langsung produknya termigrasi, lalu Bapak Ibu juga bisa klik yang tombol migrasi. Namun kalau memang ketika diklik itu belum termigrasi atau mungkin seperti yang tadi setelah saya jelaskan juga untuk kategori-kategori yang produk-produknya ini satu kategori itu ketika dimigrasikan hanya satu saja masuknya gitu. Dan itu boleh ditambahkan secara manual saja sih, Pak. Seperti itu. Kalau memang belum semuanya termigrasi. oh gitu. Hmm. Mbak, maaf, kalau yang kurasi, kalau misalnya kita edit yang sudah tayang, berarti kan masuk ke tahap kurasi lagi. Berarti ada beberapa waktu, jadi produk itu turun tayang dong ya, berarti ya. Bagaimana Pak tadi berarti? Yang nomor 1 tadi Mbak, yang kan kalau kita mengedit nih, yang produk yang sudah tayang, itu berarti kan langsung masuk ke tahap kurasi lagi. Nah, sementara masuk ke tahap kurasi lagi, berarti kan produk itu turun tayang dong statusnya ya. Kan tidak belum tayang ya Pak ya. Tergantung nanti apakah dia harus kurasi wajib atau tidak ada kurasi, kan ada dua ya Pak ya, kurasi wajib dan juga kurasi opsional. Nah, ketika kurasi wajib ini memang ada beberapa produk yang sedang ditinjau namun statusnya itu sudah tayang gitu Pak. Nah, itu tetap bisa ditransaksikan. Namun kalau masih mau diedit lagi itu bisa diedit lagi sih Pak. Seperti itu. Jadi statusnya nggak turun ya kalau emang produk itu udah Mm-mm. tayang ya. Oke, Mm-mm. siap. Tapi Oke, bisa Mbak. dihapus Oke, lagi nanti. siap. Seperti Oke, itu. terima kasih Mbak. Baik, terima kasih juga Pak. Oke, kita ke penanya selanjutnya dari Pak Joko. Tadi belum ya? Ya, terima kasih Mbak. Untuk Ya. menyediakan yang berarti bergizi, KBLI saya itu 4000. Nah, ini penyedia harus apakah kami sinkronkan dengan 4000 Mbak? Untuk Suaranya agak ini ya Pak, mendem gitu suaranya. iya. Mengenai KBLI? Ya, mengenai KBLI saya 47 titik, tapi untuk penyedia adalah 46 titik. Apakah kami harus merubah KBLI sesuai dengan yang ada yang di sini penyedia apa itu sebagai penyedia makanan bergizi itu kurang lebih ada 13. Sementara KBLI saya yang masuk hanya 1. Itu bagaimana Mbak? Apakah Pak harus merubah KBLI-nya? Oke. Izin menjawab Pak. Jadi untuk KBLI seperti yang tadi telah saya katakan juga untuk di V6 ini kan sudah termapping ya Pak ya KBLI mana saja. Jadi memang kalau memang belum ada ya Pak KBLI-nya dan ternyata KBLI Bapak ini tidak sesuai, itu harap disesuaikan saja dengan yang sudah ada Pak. Boleh ditambahkan dulu di OSS-nya. Nanti kalau sudah baru bisa diupdate di ininya Pak, di Inaprok-nya. Seperti itu di sini di bagian Iya, setelah itu dirubah kita harus ke LPSE Pak ya. iya di OSS-nya. Nah, ini kan kalau sudah KBLI bisa diklik Pak. Nah, di sini
Nah, ini bisa perbarui data KBLI sehingga nanti kalau sudah masuk di Inaproknya, ketika Bapak menayangkan produk itu sudah bisa ya Pak ya? Ya, iya Mbak. Mm-mm. Berarti ini secara online bisa ya, nggak usah Mm-mm. manual ke Betul, DPMST itu. coba. Mm-mm. Betul Pak. Ya, Oke, makasih Mbak. terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kita ke penanya selanjutnya dari Bu Mufida, boleh Bu? Ya. Oke. Halo, Bu Mufida. Halo. Oke, kalau belum kita lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada dari Bu Rika, boleh Bu? Halo, dia suaranya Bu. Halo, iya. Rada mendem ya Bu ya suaranya ya. Halo, halo Ibu, dari Mufida. Oh iya, oke. Pak Mufidah dulu ya Bu ya. Nanti setelah itu baru Bu Rika. Oke, iya Pak, boleh dilanjutkan. Mohon maaf, Pak, mau konfirmasi untuk pembatalan transaksi di e-katalog versi 6 itu apa tidak ada sanksinya, Bu? Bagaimana Pak, bisa diulang Pak suaranya tadi? Tapi kalau dari belakang, dari PC ada. Mohon maaf, mau konfirmasi apa pembatalan di e-katalog versi baru Mm-mm. itu tidak ada sanksi yang dikenakan ke instansi, Bu? Sudah Pak, ada pertanyaan lagi? Sama. Untuk merek TKDN itu harus, Bu? TKDN. Oke. Oke, izin menjawab pertanyaan kedua dulu ya Pak ya. Untuk TKDN ini kalau ada itu bisa dimasukkan Pak. Jadi nanti memang kalau di kami kan ada dua jenis kurasi ya Pak. Ada kurasi wajib dan juga opsional. Di mana kurasi wajib ini adalah untuk TKDN dan SNI dan juga merek gitu ya Pak. Jadi nanti walaupun eh, ketika dikurasi ternyata Bapak Ibu tidak mencantumkan ketiganya itu, maka di katalog Inaproknya nanti tidak akan ada tulisannya TKDN, SNI dan juga mereknya gitu. Namun kalau memang sudah ada itu bisa dimasukkan saja Pak. Dan untuk yang mengenai pertanyaan pertama itu mengenai pembatalan produk gitu ya. Itu bisa dilakukan sampai sebelum pengiriman, Pak. Namun untuk sanksinya sedang saya tanyakan ke tim terkait terlebih dahulu. Nanti kan juga Bapak Ibu kan bisa melakukan negosiasi apa ya di kolom chat, di fitur chatnya gitu di Inaprok gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan lagi dengan PPPK-nya. Dan untuk saat ini memang belum ada Pak untuk sanksi yang diberikan ke instansi terkait ya Pak ya. Jadi nanti bisa lebih dinegosiasikan saja di chatnya seperti itu Pak. Mohon maaf, Bu. Mau konfirmasi kembali. Mau konfirmasi kembali, Bu. Kan sudah di menu pengiriman ya, Bu. Tiba-tiba pihak instansi membatalkan transaksi yang sudah disepakati di proses. Itu belum ada sanksinya ya, Bu? Betul, saat ini memang belum ada Pak. Tapi akan menjadi masukan juga ke kami ya Pak ya untuk yang hal ini juga. Oke, mungkin itu saja Pak dari saya ya. Iya. Ya, terima kasih atas infonya, Bu. Oke, kita ke penanya selanjutnya dari penanya terakhir ya, dari Bu Rika, boleh Bu? Baik, terima kasih Bu, izin bertanya. Iya, suaranya agak kecil ya Bu ya? Halo, jelas Pak?
Boleh diperbesar dikit lagi, Bu? Halo, jelas Kak? Iya, boleh, Bu. Dicoba saja ya. Walaupun agak kecil suaranya gitu. Tapi nggak apa-apa, Bu. Dicoba dulu aja. Jadi bertanya mengenai makanan untuk hewan, kita untuk bukit Aduh, tinggi kecil banget, Bu, suaranya, Bu. Sebentar. Boleh diperbesar dikit lagi, Bu? Iya. Kak, kita ada kendala sama speaker seperti ini, Kak. Terkendala sama? Iya, di speaker apanya kurang. Aduh, nggak kedengeran, Bu. Bentar ya, Kak. Terkendala. Belum terdengar ya, Bu ya? Ya, Terkendala di... halo. Halo, ya, Bu. Halo, terkendala di mana, Bu? Halo, udah lumayan kedengaran, Kak? Heeh. Ya. Oke, kita biasanya penyedia kota Bukit Tinggi ada mengisi makan minum hewan di kebun binatang, Kak. Kita perhatikan di kategori ekatalog versi 6 itu belum ada untuk makan minum hewan. Seandainya nih, tadi kita dengar kakak bilang kalau seandainya nggak ada di ekatalog versi 6, boleh pakai ekatalog versi 5. Sedangkan ekatalog versi 5 bulan Desember itu bakal dinonaktifkan. Eh, Kira-kira untuk apa nih ada kepastian nggak Kak? Kapan atau boleh atau enggak kalau seandainya gimana solusinya gitu Kak? Soalnya kita juga bingung kalau ditanya gitu Kak. Takutnya kalau pakai yang lokal kan untuk pengadaan Januari berarti nggak bisa diakses gitu Kak. Oke, izin menjawab Bu. Jadi memang untuk saat ini kan belum semua kategori aktif gitu ya, dan memang rencananya nanti di bulan Desember semua kategori itu aktif gitu. Jadi bagi yang belum itu masih bisa digunakan di V5 Bu. Jadi walaupun ditutup nanti secara berkala Bu. Jadi memang kan belum semua KLPD juga ya yang bisa menggunakan Inaproc gitu. Jadi beberapa masih bisa mengakses V5. Jadi tentunya untuk penutupannya sendiri tidak langsung ditutup gitu semua ya Bu ya. Jadi secara berangsur-angsur seperti itu. Saat ini jadi bisa digunakan dulu saja ya untuk yang V5-nya. Kurang lebihnya seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu Rika. Karena mungkin satu penanya lagi deh. Terakhir ini dari Pak Aliudin, boleh Pak? Halo, selamat sore Kak Ilma. Iya, sore Pak. Kak mau tanya Kak, ini bahas di proses transaksi boleh nggak ya? Sebenarnya ini belum ada sih Pak, belum kan khusus untuk yang penayangan produk ya Pak ya. Oh, baik. Ini mereview sedikit sih Kak Ilma. Jadi kan kalau saya baca di proses negosiasi itu kan penyedia hanya bisa mengedit atau menegosiasi harga ya. Nah, untuk penentuan jangka waktu pelaksanaannya itu apakah merujuk pada settingan perkiraan tiba pada pengaturan pengiriman seperti itu? Oke, mungkin izin menjawab juga ya Pak secara singkat. Jadi untuk proses negosiasi benar, jadi nanti negosiasi harga kan bisa dilakukan gitu ya. Nanti dari sisi PP-nya, misal PP-PPK-nya melakukan negosiasi dengan batas maksimal itu responnya itu 3 hari gitu ya Pak ya. Jadi nanti dari sisi PPPK-nya 3 hari, lalu dari sisi eh, penjualnya juga 3 hari gitu sih Pak. Jadi nanti untuk pengirimannya ini kalau nanti sudah pembayaran gitu ya setelah negosiasi berhasil dilakukan baru bisa berlanjut seperti itu Pak. Kurang lebihnya. Izin Bu, jika paket disetujui itu kan akan muncul surat pesanan ya. Nah, surat pesanan ini tuh apakah tertera jangka waktunya Ibu? Oke, jangka waktu untuk sampainya gitu ya Pak ya. Betul, kayak jangka waktu pelaksanaan Bu, kayak kontraknya. Oke, sebenarnya semua data-data kan semuanya nanti ada di invoice juga ya Pak ya. Untuk jangka waktu pesanan sendiri
Sebentar. Nanti akan ada di bagian, sebentar Pak. Nanti ada palingan ini sih Pak di request waktu penerimaan Itu sesuai dari yang itu dari bisa PP-nya saat mau check out ya Pak, dari PP-nya. Oh, Seperti baik. itu. Kalau dari penyedia itu nego untuk jangka waktu bisa nggak ya, Bu? Karena kan kalau di e-katalog versi 5 itu kan ada kolom jangka waktu pengiriman. Nah, itu kalau di versi 6 gimana ya caranya ya, Bu ya? Misal kayak barang-barang yang sifatnya bukan consumable seperti printer, komputer itu kan barang ready. Misal kayak barang yang high end seperti server yang dia inden 1 sampai 3 bulan itu, kita sebagai penyedia bisa menego jangka waktunya itu di mana? Kolom mana? Sebelum surat pesanan itu timbul atau rilis seperti itu. Oke, untuk hal ini kan sebenarnya saat Bapak menginput itu kan ada menu pre-order ya Pak ya. Nah itu bisa digunakan saja Pak sebenarnya kalau memang produknya itu pre-order ini Pak di menu ini. Nah ini nanti bisa dimasukkan saja. Seperti itu. Oh, baik. Izin menambahkan Bu, jika Sudah posisinya maksimal 2 pertanyaan ya Pak ya, karena sudah jam ini segini juga ya. Nanti bisa nyambung dikit nggak dilanjutkan boleh, ke Kak? Masih BIMTEK. nyambung sih. Iya, sudah 2 pertanyaan juga Pak. Oh, baik. Oke. Oke, Baik, baik. terima kasih Kak Ilma. Terima kasih Pak Aliudin ya. Terima kasih ya bagi Bapak Ibu karena sudah menunjukkan pukul 3 juga. Mungkin untuk BIMTEK pada sesi hari ini cukup sekian gitu ya. Dan saya izin kirimkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum join ke grup, saya izin kirimkan link grup yang baru ya Bapak Ibu ya. Karena memang grup yang pertama kemarin ada kendala di sistem. Dan di sini bagi Bapak Ibu yang belum absen, saya kirimkan kembali, serta ada feedback juga, kolom feedback, form feedback yang sudah saya kirimkan ya Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu bisa isi untuk feedback bagi kami. Dan juga katalog elektronik versi 6. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.